Saudara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar menjamin ketertiban pelaksanaan aturan perhubungan industrial. Sepanjang tahun 2021 lalu tercatat sebanyak 313 konflik yang masuk dan ditandatangani oleh Disnaker Trans Kalbar. Perselisihan merupakan hal yang sering kita jumpai di kehidupan, baik itu di lingkungan keluarga, di kampus, dan tidak menutup kemungkinan di dunia pekerjaan sering terjadi perselisihan, seperti pada video cuplikan di awal yang telah teman-teman saksikan. Saya, Rosiliana Hanif, sebagai host, akan menemani Anda dalam episode kali ini dengan topik penting seputar dunia kerja, khususnya di bidang industri, yakni dipartit sebagai penyelesaian masalah yang tepat, bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, Bapak Akbar, dari Dinas Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam episode AADK. Ada apa dengan ketenagakerjaan? Selamat datang Pak Akbar. Bagaimana nih kabarnya Pak? Terima kasih Mbak Rosi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir pada acara podcast kita pada hari ini. Iya, sama-sama Mbak Rosi. Kebetulan saya juga senang bisa berbagi cerita di sini karena kebetulan juga saya penikmat podcast ini. Ya, luar biasa. Terima kasih ya Pak. Baik, di sini saya punya data nih Pak mengenai statistik kasus perselisihan hubungan industrial. Diketahui jumlah akumulasi kasus perselisihan hubungan industrial itu pada tahun 2024 sebanyak 7.540 kasus. Mengapa sih Pak perselisihan seperti ini tuh bisa terjadi? Di antaranya itu ada perselisihan HAM, kepentingan, lalu ada selisih antar serikat. Iya, jadi gini Mbak Rosi, perselisihan hubungan industrial umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, misalnya terkait upah, kondisi kerja, atau PHK. Kurangnya komunikasi dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab. Ternyata banyak sekali ya Pak faktor penyebabnya. Bagaimana sih cara negara mengatasi permasalahan tersebut? Iya, jadi setidaknya ada 5 cara, yakni perundingan bipartit, mediasi hubungan industrial, konsilisasi hubungan industrial, arbitrase hubungan industrial, dan peradilan hubungan industrial. Nah, tahap awal dan terpenting dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah dengan perundingan bipartit. Perundingan bipartit adalah proses negosiasi antar pekerja, pengusaha atau serikat pekerja untuk menyelesaikan perselisihan secara langsung dan musyawarah. Ini adalah langkah pertama dan wajib sebelum melibatkan pihak ketiga seperti mediator ataupun pengadilan. Apakah ada data Pak yang menunjukkan keberhasilan penyelesaian lewat jalur bipartit? Iya, jadi berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dari 7.540 kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan pada tahun 2024, sebanyak 6.290 diantaranya telah berhasil ditangani. Meskipun tidak semua melalui bipartit, ini menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan dapat dicapai dengan komunikasi yang efektif. Oke Pak, karena episode pada hari ini membahas tentang bipartit sebagai penyelesaian perselisihan yang tepat, bagaimana sih langkah-langkah praktis menjalankan perundingan bipartit ini? Ya, adapun langkah-langkahnya meliputi yang pertama, salah satu pihak menyampaikan permintaan perundingan secara tertulis. Kemudian yang kedua, kedua belah pihak menyepakati waktu dan tempat perundingan. Kemudian yang ketiga itu melakukan perundingan dengan itikat baik dan saling menghormati. Dan yang terakhir itu jika tercapai kesepakatan dituangkan dalam perjanjian bersama yang ditangani oleh kedua pihak dan didaftarkan ke instansi yang berwenang. Apakah terdapat batas waktu dalam perundingan ini Pak? Ya, sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2004, perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak dimulainya perundingan. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam waktu tersebut, maka dianggap gagal dan dapat dilanjutkan ke mediasi atau konsiliasi. Ternyata sangat kompleks ya Pak, tapi apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya perundingan bipartit tersebut? Iya, benar sekali Mbak Rosi, memang sangat kompleks. Jadi ada beberapa faktor penyebab kegagalan bipartit, antara lain kurangnya itikat baik dari salah satu pihak, kemudian ketidakseimbangan kekuatan tawar antara pekerja dan pengusaha, kemudian juga ada kurangnya pemahaman terhadap proses dan tujuan perundingan, dan juga adanya tekanan atau intervensi dari pihak luar. Bagaimana sih Pak perbandingan antara bipartit dengan jalur penyelesaian perselisihan lainnya seperti mediasi atau arbitrase? Ya, jadi bipartit adalah langkah awal yang bersifat informal dan fleksibel.
Jika gagal, mediasi atau konsiliasi dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Arbitrase dan pengadilan adalah jalur formal yang lebih mengikat dan memerlukan waktu serta makan baik biaya lebih besar, seperti itu. Oleh karena itu, bipartit sebaiknya diupayakan terlebih dahulu sebelum menempuh jalur lainnya. Apa konsekuensinya jika bipartit ini tidak berhasil, Pak? Iya, jadi begini Mbak Rosi. Jika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari kerja tadi itu, maka dianggap gagal. Nah, konsekuensinya perselisihan dapat dilanjutkan ke tahap mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase. Selain itu, kegagalan bipartit dapat menyebabkan eskalasi konflik, menurunnya produktivitas, dan bahkan mogok kerja yang tentunya merugikan kedua belah pihak. Wah, ternyata seberpengaruh itu ya Pak melakukan perundingan bipartit di suatu perselisihan. Terkait teknisnya nih Pak, apakah perundingan bipartit ini dapat dilakukan secara daring? Iya Mbak Rosi, jadi memang terutama sejak pandemi COVID-19 banyak perundingan yang dilakukan secara daring. Namun tantangannya adalah memastikan keamanan data, kejelasan komunikasi, dan juga partisipasi aktif dari kedua belah pihak. Nah, legalitas perundingan daring juga harus diperhatikan, misalnya dengan menggunakan tanda tangan digital yang sah, seperti itu. Baik Pak, kan Bapak dari Dinas Ketenagakerjaan ya Pak. Bagaimana sih peran dari Dinas Ketenagakerjaan ini dalam memfasilitasi perundingan bipartit? Ya baik Mbak Rosi, di sini saya akan sedikit menjelaskan juga. Jadi Dinas Ketenagakerjaan berperan penting dalam fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jika perundingan bipartit gagal, salah satu atau kedua belah pihak dapat mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melakukan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Dinas kemudian akan menawarkan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase. Jika dalam waktu 7 hari kerja para pihak tidak menentukan pilihan, maka Dinas akan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator. Baik Pak, menurut Bapak apakah bipartit ini masih relevan dan dipercaya oleh pelaku industri saat ini? Ya, jadi bipartit masih tetap sangat relevan Mbak Rosi sebagai langkah awal penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun, balik lagi, tantangannya adalah memastikan kedua belah pihak memiliki pemahaman dan kemampuan yang setara dalam berunding. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan pekerja untuk membangun komunikasi yang efektif dan saling percaya agar perundingan bipartit dapat berjalan sukses. Terima kasih ya Pak atas wawasan yang sangat berharga. Sama-sama Mbak Rosi, semoga diskusi kita kali ini bisa bermanfaat semua bagi pendengar. Baik, sama-sama Pak. Sebelum podcast ini ditutup, adakah pesan-pesan dari Bapak sebelum saya tutup podcastnya? Ya, mungkin pesan dari saya singkat saja. Jadi setiap permasalahan baiknya selalu dirundingkan dan didiskusikan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang memanjang. Jika terdapat perselisihan di lingkungan pekerjaan Anda, silakan segera hubungi Disnaker agar permasalahan cepat terselesaikan. Wah, betul sekali ya Pak. Ibarat kata setiap permasalahan pasti ada solusinya. Baik pemirsa, demikian topik kita pada hari ini. Bipartit sebagai penyelesaian perselisihan yang tepat. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast seri episode Ada Apa Dengan Ketenagakerjaan untuk informasi dan diskusi menarik lainnya seputar dunia kerja. Saya, Rosilia sebagai host, dan Pak Akbar sebagai narasumber, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode seri selanjutnya.